Akhir-akhir ini, dunia maya dihebohkan dengan pro dan kontra pertunjukan stand-up komedi mensrea dari Panji. Bahkan menimbulkan kontroversial, dan ada beberapa kelompok yang akan menuntut ke pengadilan. Sementara beberapa kelompok lainnya mengecam Panji, khususnya yang menyangkut bahasan tentang Gibran. Apa saja sih yang disampaikan Panji pada acara stand-up komedi tersebut? Apa yang positif dan apa yang negatif? Apakah Panji layak untuk masuk ke ranah hukum atau hanya sanksi sosial saja? Yuk ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SB, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel saya Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Pandji Pragiwaksono adalah seorang public figure multitalenta asal Indonesia yang dikenal luas sebagai komika atau pelawak tunggal, aktor, presenter televisi, penyiar radio, penulis buku, rapper, dan sutradara. Pertunjukan stand-up komedi mensrea oleh Pandji Pragiwaksono telah berlangsung di Indonesia Arena Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2025. Acara ini berhasil menarik 10.000 penonton dan rekamannya dapat dilihat di Netflix. Hal-hal yang positif dari apa yang disampaikan Panji pada acara itu. Yang pertama, sulitnya golongan menengah untuk memiliki rumah karena rumah itu dianggap investasi dan harga rumah naik terus. Seharusnya pemerintah memberikan regulasi tentang kepemilikan rumah untuk golongan menengah ini. Yang kedua, dia juga mengkritik kabinet Prabowo terlalu gemuk yang bisa mengakibatkan perizinan investasi khususnya dari asing menjadi rumit. Namun pada acara stand-up komedi tersebut, Panji banyak menggunakan penilaian terhadap orang lain, orang-orang tertentu seperti yang pertama, Dharma Ponrekun, yang tidak percaya adanya COVID-19 dianggap konspirasi. 19 itu adalah sesuai dengan urutan abjad, yaitu AI. Jadi dianggap AI. Yang kedua, Dharma Ponrekun pernah mencalonkan sebagai gubernur DKI dan dia menganggap bahwa yang memilih Dharma Ponrekun itu GOBLOK. Dua, dalam memilih pemimpin, dia menyebut Ganjar itu cakep, Anies manis, Prabowo gemoy, Gibran ngantuk, sambil memperagakan mimik muka seperti Gibran. Nah, ini menimbulkan gelak tawa para audiens. Dalam hal Gibran, ia juga memberikan contoh seorang kuli bangunan yang membuat pijakan WC jongkok namun dipasang di tembok. Artinya itu GOBLOK juga. Di sekolah juga ada foto presiden dan wakil presiden. Seorang siswa bertanya, itu foto presiden kok sama guru olahraga? Dan di akhir stand-up komedi tersebut, dia juga menyebut Gibran dengan nada yang meremehkan. Yang ketiga, menyebut Bahlil tidak pernah cuci muka. Yang keempat, Deddy Mulyadi artis YouTube, tapi banyak yang nggak suka. Yang kelima, masalah pencucian uang. Di sini Panji mengarahkan penonton untuk menyebut Raffi Ahmad. Yang keenam, Farel Bramasta yang dianggap menjadi anggota DPR hanya modal tampang. Panji sambil menunjukkan gerakan Farel Bramasta joget TikTok 1, 2, 3. 7. Politik balas budi Prabowo ke Surya Paloh yang akan memberikan jumlah menteri sesuai dengan keinginan Surya Paloh. Kemudian juga balas budi Jokowi terhadap 9 naga Aguan. 8. Pemerintah memberikan konsesi pertambangan kepada ormas keagamaan. 9. Dia meledek bahasa Inggrisnya Pak Jokowi, we talk and the talk. We walk the talk, not only talk the talk. 10. Dalam hal politik dinasti, dia juga menyebut nenek-nenek yang sok cakep, yang nggak mau kalau diberi menteri 1, maunya 7, yang pastinya menyindir, ya sudah tahulah. Nah, itulah tadi kritikan-kritikan dan ejekan-ejekan yang disampaikan Panji pada acara mensrea tersebut. Sementara ini ada tanggapan-tanggapan. Yang pertama dari Dharma Ponrekun, ia menganggapnya sebagai berkah
karena namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh nasional. Ia mengaku ingin bertemu Panji untuk berdiskusi soal pandangannya tentang COVID-19. Tanggapan dari Gibran yang kedua, nggak usah lapor-lapor, kritik evaluasi itu biasa. Nggak usah lapor-lapor lah. Kritik evaluasi itu biasa. Yang ketiga, tanggapan dari KDM, suruh datang ke Jawa Barat untuk membuktikan kinerja KDM. Itu cuma konten atau beneran ada hasilnya? Kang Panji datang ke Jabar, keliling, lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya, kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya. Apa tanggapan netizen? Tentunya ini menimbulkan kegaduhan medsos. Banyak netizen yang membandingkan keluarga Panji dengan keluarga Gibran, khususnya dalam penampilan. Foto anak Panji banyak disebarkan di medsos, pastinya dengan kata-kata yang tidak enak. Siapa yang melaporkan? Laporan diajukan oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Youth Alliance, Aliansi Pemuda Muhammadiyah Rizky Abdul Rahman Wahid sebagai perwakilan atau presidium yang membuat laporan tersebut, mengklaim materi Panji mengandung unsur penghinaan, pencemaran, dan potensi memecah belah masyarakat. Sobat SB, mengkritik itu sah-sah saja, tapi jangan menyangkut personifikasi, apalagi dengan body shaming. Sebaiknya materi stand up komedi jangan yang menghina dan meremehkan kemampuan orang, misalnya dalam berbahasa Inggris dan lain-lain. Nah, itulah tadi pelajaran yang dapat dipetik dari mensreanya Panji. Semoga kita semua dapat belajar, terutama Panji sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Sobat SB nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.